Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah konsep yang namanya class. Nah, class itu apa sih? Sebelum kita ke pembahasan tentang class, bayangkan saja kita ada 3 orang nih. Yang satu namanya Budi, kedua Rian, ketiga adalah Udin. Nah, kita tanya nih, Rian itu apa sih? Budi itu apa sih? Udin itu apa sih? Nah, kita sama-sama menjawab kalau ketiga orang itu adalah sama-sama manusia. Nah, tiga orang itu sama-sama manusia. Nah, di sini kita sebenarnya bisa gambarkan seperti ini, seperti diagram seperti ini. Nah, yang paling atas itu adalah manusia, yang bawah itu adalah instansi dari manusia sendiri gitu. Jadi objek nyata dari manusia sendiri gitu. Eksistensi dari manusia sendiri gitu. Eksistensinya manusia itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita melihat manusia secara konsep itu yang di atas itu, nah itu yang namanya class ya. Kalau misalnya kita bayangkan manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi semua manusia itu pasti punya yang namanya pikiran gitu. Nah, itu bisa diubah ke dalam bentuk pernyataan class gitu. Kalau dalam bahasa pemrograman berarti itu adalah class gitu. Nah, jadi manusia adalah hewan yang berpikir gitu. Sedangkan Budi, Rian, dan Udin adalah eksistensi nyata gitu. Eksistensi nyata dari manusia itu sendiri, konsep manusia itu sendiri. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman, kalau dalam dunia pemrograman, konsep manusia itu disebut class, sedangkan eksistensi atau hal nyatanya manusia gitu, objek manusia itu sendiri, itu disebut dengan instance atau instansi gitu. Jadi kalau kita mau melihat manusia dari segi konsepnya itu namanya class. Kalau kita lihat Budi, Rian, dan Udin itu adalah instansi dari kelas manusia itu. Nah, seperti itu konsep class. Sedangkan di dalam bahasa pemrograman yang kita pakai sekarang yaitu PHP, class itu bisa dideklarasikan dengan keyword class, kemudian nama kelasnya, kemudian kurung kurawal, dan kemudian di dalam kurung kurawal ini kita bisa mendeklarasikan 2 hal. Pertama, field atau method. Nah, field itu semacam kita katakan manusia itu, misalnya manusia itu punya 2 kaki. Nah, sifat 2 kaki itu adalah field dari manusia. Nah, jadi kalau kita nyatakan di kenyataan itu namanya field, itu namanya sifat. Sedangkan kalau di pemrograman sifat itu adalah field gitu. Nah, kemudian method itu apa? Method itu adalah kegiatan manusia itu sendiri. Apakah itu memasak, atau berjalan, atau bersendawa, tertawa, menangis. Nah, itu semua adalah method dari manusia, perilaku dari manusia itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang mari kita coba buat sebuah kelas sederhana di dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, mari kita mulai. Oke, di video sebelumnya kita sudah bisa memasukkan data dari database seperti dalam tabel pesanan, barang, dan users ke dalam views tabel kita gitu. Nah, sebenarnya bagus gitu. Cuma kalau misalnya kita lihat di masing-masing filenya gitu. Nah, di sini kontaknya tuh mengambil users itu, kalau misalnya kita lihat, kita sama-sama mendeklarasikan variabel db gitu berulang kali. Di index.view.php kita pakai variabel db, di contact.view.php sama kita mendeklarasikan variabel db yang sama-sama isinya itu
sama-sama untuk mengkoneksi ke database. Gimana kalau kita cut saja ini, kita pindahkan ke dalam index.php yang ada di dalam public. Nah, index.php. Nah, di sini kita paste nih di atas sini nih, kita paste db ini, save di index.view.php, kita save. Oke, kita coba terlebih dahulu. Oke, nah masih sama nih, masih bisa. Nah, untuk itu kita hapus saja nih variable db, di contact juga sama, di orders juga kita hapus variable db nya. Oke, save. Bagaimana hasilnya? Oke, di sini kontak, kita coba kontak. Nah, sama hasilnya nih. Di barang juga sama hasilnya. Di kontak, di orders juga sama hasilnya. Sama-sama bisa. Nah, kita gunakan saja yang index.php yang di dalamnya adalah variable db-nya. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang deklarasi db gitu. Pertanyaannya, kenapa kok hal ini bisa bekerja? Karena sebenarnya di dalam index.php db itu ditaruh sebelum pemanggilan view gitu. Jadi ketika kita memanggil view dan variable db sudah dideklarasikan, maka otomatis view itu akan mengambil variable db dari index.php gitu. Jadi kalau misalnya kita memanggil view sebelum deklarasi db, itu tidak akan berhasil. Jadi tetap tidak akan terkoneksi ke database. Tapi kalau misalnya kita pemanggilan view-nya sesudah deklarasi db, yang seperti kita lakukan, yang sekarang ini kita lakukan, nah itu akan berhasil seperti itu. Oke, nah kemudian kita ingin menyederhanakan pemanggilan ini, tapi sebelumnya kita pahami dulu nih konsep kelas. Bagaimana kalau kita buat sebuah kelas yang namanya adalah kelas print gitu. Jadi kelas ini itu digunakan untuk mengeprint atau menampilkan sebuah pesan ke dalam layar gitu. Oke, di sini ada sebuah masalah ya. Printnya ini ada masalah merah-merah. Oke, sepertinya ada yang salah di sini. Mungkin kita harus ganti nama printnya ya. Jangan menggunakan print, mungkin kita gunakan nama hello. Oke. Nah, di dalam kelas hello ini kita buat sebuah method yang namanya adalah print gitu. Jadi tugas method ini adalah menampilkan hello ke dalam layar gitu, hello world ke layar gitu. Nah, oke, save. Nah, bagaimana cara memanggil hello ini, kelas hello ini? Kita buat sebuah instance dari kelas hello itu terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Di sini kita akan memasukkan printnya itu ke dalam sini ya. Nah, di sini kita buat instansinya terlebih dahulu ke dalam bentuk variabel nih di sini nih. Kita bikin sebuah variabel yang namanya hello, sama dengan dalam PHP kita bisa menggunakan keyword new untuk mendefinisikan sebuah instansi dari sebuah kelas gitu. Instansi hello berarti new hello. Nah, di sini kita panggil nih, kita panggil instansinya hello. Nah, kita panggil methodnya print, save. Nah, kemudian kita ke orders, di sini refresh. Oke, tuh ada hello world, sama seperti yang kita masukkan ke dalam class hello ya. Di sini hello world. Kemudian kalau kita ganti menjadi hello dunia, nah save. Di sini sama ya, nggak usah diganti. Nah, kemudian kita refresh di sini, apa hasilnya? Hello dunia, sama seperti yang kita masukkan. Oke, selain itu method ini sebenarnya sama seperti function gitu, bisa sama-sama bisa menerima argumen gitu. Bagaimana kita tambahkan argumen message gitu. Nah, di sini yang di echo adalah ini
message, kita tambahkan ini message. Oke, save di sini. Nah, di orders.view.php otomatis kita harus isi argumennya, message-nya. Ini pesan saya. Nah, kita isi dengan itu, kemudian kita refresh di sini. Nah, tampilannya ada di sini. Nah, oke, kemudian mari kita coba hapus ini hello dunia, jadi kita sisakan message doang. Nah, gimana tampilannya? Coba kita refresh. Nah, pesan yang ditampilkan adalah pesan yang kita tuliskan di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti ini pesanku gitu, pesananku, maka kalau di refresh akan menjadi ini pesananku sesuai dengan apa yang kita isi. Nah, kemudian di method juga kita mengenal sebuah static method, di mana ini itu static method itu kita tidak perlu membuat instansi dari kelas itu sendiri, tetapi kita bisa menggunakan method itu sendiri gitu. Contohnya seperti ini, public function. Nah, di sini static, sepertinya static ya. Oh, salah nih. Static terlebih dahulu, baru kita tuliskan function. Oke. Kemudian nama functionnya kita namakan print underscore static gitu, untuk membedakan yang tidak static dan static. Nah, di sini sama ya, argumennya message, kita juga fungsinya adalah sama untuk menampilkan message ke layar gitu. Nah, kita tidak perlu lagi ini nih. Tidak perlu lagi kalau misalnya kita sudah punya static. Kita juga tidak perlu seperti ini. Nggak perlu nih, nggak perlu lagi. Kita hapus saja nih. Kita ganti menjadi nama kelasnya adalah hello .2.2 dan kemudian nama metodenya print static. Kemudian ini pesan yang mau kita tuliskan nih. Misalnya ini pesananku, koma, memakai method static. Oke, save. Kita lihat di sini, refresh. Nah, tampilannya sama, hanya saja memakai method static di sini. Nah, kalau misalnya kita tambahkan lagi static seru, gitu, refresh di sini, static seru, ya, karena method static gitu. Sama-sama method, hanya saja method static itu tidak perlu menggunakan atau memanggil instansi dari kelas itu sendiri. Nah, kita coba ini menggunakan method static ya, sama hasilnya. Nah, oke, kita sudah perkenalan dengan beberapa konsep dari kelas itu sendiri. Bagaimana kalau kita menggunakan konsep kelas ini ke dalam yang namanya database gitu? Gimana nih kalau misalnya kita buat pemanggilan koneksi itu menggunakan kelas? Nah, gimana caranya? Oke, kita hapus saja dulu nih. Yang ini kita hapus karena kita tidak butuh lagi. Kita hanya untuk perkenalan yang namanya kelas aja gitu. Nah, kemudian di index.php kita buat sebuah kelas database gitu. Nah, kita bayangkan nih, kelas ini sebuah kelas untuk koneksi gitu, membuat koneksi ke database. Nah, kita punya dua term nih di sini, ada database dan ada koneksi. Nah, gimana kalau nama kelasnya namanya adalah database, atau kita singkat menjadi DB. Nah, database. Oke, kemudian kita buat sebuah field yang namanya connection untuk mewakili sebuah koneksi. Oke, default value-nya adalah null gitu, jadi belum ada koneksi apapun. Satu hal yang perlu kalian perhatikan di sini ada keyword yang namanya public. Nah, public itu apa sih? Public itu adalah salah satu dari accessibility yang bisa dimiliki sebuah method ataupun field dari sebuah kelas, atribut ataupun behavior itu, perilaku dari kelas itu sendiri itu. Nah, public ini sebenarnya bisa juga diganti menjadi private atau protected. Nah, apa bedanya sih antara tiga kata itu, keyword itu, antara public, protected dan private? Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau misalnya sebuah field di sini saya menggunakan public untuk field connection ya. Nah, maksudnya di sini adalah field connection ini bisa diakses dimanapun
baik di dalam, di luar ataupun di turunannya kelas DB, di kelas database. Nah, kalau misalnya kita ganti field connection ini menggunakan accessibility protected, berarti dia tidak bisa diakses di luar dari kelas itu, hanya bisa diakses di dalam dan turunan dari kelas DB. Gimana kalau private? Kalau private berarti connection itu tidak bisa diakses di luar ataupun di turunan itu, hanya bisa diakses di dalam kelas DB, nggak bisa diakses dimanapun kecuali di dalam kelas DB, seperti itu. Oke, kemudian kita buat sebuah constructor ya, constructor. Nah, kita buat public functions underscore construct. Nah, apa sih fungsi dari construct itu? Nah, constructor ini akan dieksekusi ketika kelas DB ini dibuatkan sebuah instansinya. Jadi kalau misalnya kita run nih new db gitu kan, instansi tuh. Nah, dia akan otomatis mengeksekusi yang ada di dalam construct ini, underscore construct itu. Jadi mau dia echo, mau dia print ataupun apapun, itu akan dieksekusi di dalam construct ini gitu, akan langsung dieksekusi secara langsung ketika dibuatkan sebuah instansi. Nah, di sini kita mau mendefinisikan connection itu ya, mau kita ubah ya menjadi PDO. Nah, untuk memanggil connection berarti kita memakai this perlu nih connection, sama dengan new PDO ini yang kita buat koneksinya di variable db ini. Kita copy saja ini. Nah, di sini paste di sini. Nah, oke. Save. Nah, kemudian kita buat sebuah method untuk mengambil connection ini. Nah, nama methodnya adalah get connection. Kita buat nih public function get connection. Oke. Kemudian kita buat di sini berarti return this connection. Oke, titik koma, save. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita hapus saja ini variable db. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah variable db lagi, tetapi kita menggunakan kelas db new db, berarti kita membuat instansi dari kelas db. Nah, di sini tanda kurung, kemudian get connection. Oke, titik koma. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita membuat instansi dengan new db, berarti underscore construct itu langsung dieksekusi. Jadi this connection bukan lagi null, tapi sebuah koneksi ke database. New PDO ini yang akan dimasukkan langsung ke connection. Jadi kalau kita get connection, yang akan di return adalah new PDO itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita coba nih ke sini, kita refresh di sini nih di browser, semuanya kan baik-baik saja karena sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Hanya kita membuat refactoring saja gitu. Nah, di sini barang juga sama tuh. Jadi orders, users itu semuanya berjalan dengan lancar, tetapi kita di sini menggunakan kelas DB. Hanya itu bedanya. Oke.